Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya sederhana tetapi selalu tampak bahagia? Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki banyak harta, jabatan, bahkan popularitas, tetapi wajahnya penuh kecemasan dan pikirannya tidak pernah tenang. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan berada di ujung pencapaian. Kita berkata dalam hati, nanti kalau saya punya rumah yang lebih besar, saya akan bahagia. Kalau penghasilan saya naik, saya akan tenang. Kalau semua masalah selesai, hidup saya pasti menyenangkan. Namun kenyataannya, ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan berikutnya. Hati terus merasa kurang. Kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya, kebahagiaan selalu terasa jauh. Padahal, kebahagiaan sejati bukan hanya soal apa yang kita miliki. Kebahagiaan adalah cara kita memandang hidup. Hari ini, saya ingin mengajak Anda mengenal 3 kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan. Saya menyebutnya sebagai 3M menuju kebahagiaan, yaitu mensyukuri, memaafkan, dan memberi. Mari kita mulai dari yang pertama. M. Pertama, mensyukuri. Bersyukur adalah kemampuan melihat nikmat yang seringkali kita anggap biasa. Kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, masih bisa melihat matahari terbit, masih memiliki keluarga, sahabat, atau orang-orang yang peduli. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini. Sayangnya, otak manusia lebih mudah memperhatikan apa yang kurang daripada apa yang sudah dimiliki. Karena itulah kita sering lupa bersyukur. Ketika melihat media sosial, kita melihat orang lain sedang liburan, membeli mobil baru, membangun rumah mewah, atau meraih kesuksesan. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup sendiri. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Rumput tetangga memang tampak lebih hijau, namun kita tidak pernah benar-benar mengetahui perjuangan yang mereka lalui. Orang yang pandai bersyukur tidak berhenti berusaha. Mereka tetap bekerja keras, tetap memiliki cita-cita, tetapi hatinya tidak dikendalikan oleh rasa kurang. Mereka menikmati apa yang dimiliki sambil terus memperbaiki masa depan. Dalam ajaran Islam pun dijelaskan bahwa apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Syukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmat yang telah diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Semakin sering kita bersyukur, semakin damai hati kita. Dan ketika hati damai, kita lebih mudah melihat peluang, lebih mudah berpikir jernih, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Kedua, memaafkan. Tidak sedikit orang yang sebenarnya tidak bahagia karena membawa beban masa lalu. Ada yang masih marah kepada seseorang, ada yang kecewa terhadap keluarga, ada yang belum bisa memaafkan sahabat, bahkan ada yang belum mampu memaafkan dirinya sendiri. Setiap kali mengingat kejadian itu, luka lama kembali terbuka. Padahal, orang yang paling menderita bukanlah orang yang pernah menyakiti kita. Seringkali justru diri kita sendiri. Menyimpan dendam ibarat memegang bara api dengan harapan orang lain yang akan terbakar. Padahal tangan kitalah yang terluka terlebih dahulu. Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan itu benar. Bukan pula berarti kita harus kembali percaya kepada orang yang telah menyakiti. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Memaafkan adalah hadiah bagi diri sendiri. Begitu pula dengan memaafkan diri sendiri. Banyak orang terus dihantui penyesalan. Mereka berkata, seandainya dulu saya mengambil keputusan berbeda. Seandainya saya tidak melakukan kesalahan itu. Namun, hidup tidak bisa diputar kembali. Yang bisa kita lakukan adalah belajar, memperbaiki diri, dan melangkah ke depan. Setiap manusia pernah salah. Yang membedakan adalah apakah kita mau bangkit atau terus hidup dalam penyesalan. Ketika hati dipenuhi maaf, beban menjadi ringan. Energi yang sebelumnya habis untuk marah berubah menjadi energi untuk bertumbuh. Ketiga, memberi. Kebahagiaan memiliki sifat yang unik.
semakin dibagikan justru semakin bertambah. Memberi bukan hanya soal uang. Memberi bisa berupa senyuman, memberi perhatian, memberi doa, memberi ilmu, memberi tenaga, memberi waktu untuk mendengarkan orang lain. Kadang satu kalimat penyemangat mampu mengubah hidup seseorang. Kadang satu bantuan kecil menjadi jawaban atas doa panjang orang lain. Orang yang gemar memberi biasanya memiliki hati yang lebih lapang. Mengapa? Karena fokus hidupnya bukan hanya pada dirinya sendiri. Ia belajar melihat kebutuhan orang lain. Dalam banyak penelitian, membantu sesama terbukti meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan sosial. Dalam Islam pun, sedekah tidak membuat miskin. Sebaliknya, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang ikhlas berbagi. Yang menarik, memberi tidak harus menunggu kaya. Kalau menunggu kaya, mungkin kita tidak akan pernah merasa cukup. Mulailah dari apa yang ada, sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, memberi akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menghadirkan keberlimpahan dalam hidup. Penutup, bayangkan jika setiap pagi Anda memulai hari dengan bersyukur, kemudian menjalani hidup tanpa membawa dendam, lalu setiap hari berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Bukankah hidup akan terasa jauh lebih ringan? Inilah kekuatan dari 3M. Mensyukuri membuat kita menikmati apa yang sudah ada. Memaafkan membebaskan kita dari beban masa lalu. Memberi membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebahagiaan bukan tujuan akhir. Kebahagiaan adalah cara kita melangkah setiap hari. Mulailah hari ini. Syukuri yang Anda miliki, maafkan yang telah berlalu, dan jadilah pribadi yang gemar memberi. Semoga dengan 3 kebiasaan sederhana ini, hidup Anda menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih bermakna, dan dipenuhi keberkahan. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.